Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Perhatikan rumah kontrakan yang berada di RT 03 RW 09 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ini bolong. Tembok yang membelakangi Kali Pesanggerahan jebol sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Salah satu rumah kontrakan ini di pinggir kali terkena dampak pembangunan pemancangan seat pile di Kali Pesanggerahan yang saat ini sedang dijalankan oleh kontraktor PT Waskita Jaya Purnama KSO PT Juda Citra Guna ini. Dari awal kan kita udah sosialisasi dulu, koordinasi dengan PRT-nya, dengan orang yang punyanya. Jadi sebetulnya kerja terus berjalan, walau ada kerusakan-kerusakan ya kita diperbaiki. Nanti setelah kita lewat kerja selesai, diperbaiki lagi. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan patok yang diikat tali plastik warna kuning sepanjang sekitar 50 meter ini. Patok yang dibuat oleh petugas Dinas Sumber Daya Air SDA adalah batas tanah warga dengan tepian Kali Pesanggerahan yang bisa dipancangkan seat pile. Namun kontraktor belum bisa melakukan aktivitas pemancang seat pile di lokasi ini. Kenapa? Karena pemilik rumah yang dekat dengan batas ini belum memberikan izin kerja. Sekarang kita kerja udah jalan ke sebagian hilir dari awal jembatan itu. Tapi belum bisa memulai ini untuk kerja sekarang karena ada yang harus dibicarakan dulu sama yang punya rumah itu. Ya, rencana itu hari ini kita ketemu, nanti kalau udah kita sepakat untuk batas mana untuk bisa dikerjakan, mungkin bisa mulai kerja itu. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah nasib yang diterima oleh kontraktor dalam menjalankan proyek normalisasi di Kali Pesanggerahan Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ini. Oleh karena tidak ada pembebasan lahan, maka masalah seperti rumah yang terdampak pembangunan seperti ini, serta batas tanah kali dengan tanah warga muncul di tengah pekerjaan. Sobat Jelajah Jakarta, meski sebelum pembangunan pihak kelurahan, dinas SDA maupun kontraktor sudah melakukan sosialisasi, namun tetap saja dalam perjalanan melakukan aktivitas pemancangan seat pile, tantangan selalu terjadi. Nah, kebetulan sekali hari ini nih Jelajah Jakarta diajak untuk ikut serta musyawarah yang dilakukan oleh pihak kontraktor dengan warga yang dimediasi oleh pihak kelurahan. Dalam hal ini sekretaris kelurahan atau sekkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan musyawarah warga yang berkaitan dengan pembangunan seat pile karena banyak warga yang rumahnya nempel dengan sisi kali, sehingga pihak pelaksana kegiatan ada maju mundur untuk pelaksanaannya. Bagaimanapun kepentingan warga juga tetap kita perhatikan. Sebelum kita bahas ke sana, kita kronologis dulu sampai pengerjaan sipil ini ada gitu ya. Ingat nggak dulu Pak PJ datang? PJ Gubernur datang ini.
Padahal kita RT RW di RW 9 pernah membahas masalah banjir di RW 9. Bagaimana solusinya? Waktu itu ada yang minta pembuatan tanggul atau sipel, ada yang minta digeruk, ada yang minta dinormalisasi langsung, nggak jalan-jalan. Saya waktu itu nggak mau neko-neko, waktu saya masih pasar Miri hadir waktu itu. Saya minta digeruk aja deh, karena itu tumpukan lumpurnya kan udah tinggi, jadi kalau naik dia banget keluar. Akhirnya Pak Lurah melapor langsung ke Pak PJ pada saat beliau baru menjabat ya, awal-awal pertengahan tahun 2022, dan di awal-awal 2023 Pak PJ datang. Dulu dia mau ikut Pak Wali Kota, Pak PJ dipuslah sama kita nih, tingkat kota kan nggak punya anggaran. Akhirnya dipuslah ke PJ. Alhamdulillah tahu-tahu datang ke kantor PT Waskita, Pak kita mau melaksanakan Cipel. Saat itu saya mengucapkan alhamdulillah, doa kita terkabul. Bagaimana menanggulangi banjir di Berinti khususnya. Akhirnya kita sosialisasi yang memang diikuti sama RT RW LMK waktu itu ya, semua warga. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana tadi Anda dengarkan bahwa latar belakang proyek pemancangan seat pile di Kali Pesanggerahan Kembangan Selatan ini dilakukan karena permintaan warga. Artinya warga memohon untuk dibuatkan turap agar jika debit air Kali Pesanggerahan tinggi tidak menyebabkan banjir di wilayah rumah mereka. Setelah warga diajak untuk mengingat kembali latar belakang pelaksanaan proyek ini, warga pun mulai mengajukan sejumlah pertanyaan. Saya mau bertanya, mohon maaf ya, bagaimana solusinya ketika ada warga yang terdampak itu tanahnya kena ambil oleh pihak pengerjaan sipil sekarang yang kerja berfoto. Contohnya sudah ada yang di belakang itu yang dipatok. Nah, ketika matok aja tidak ada pemberitahuan kepada pihak sekpili, asalkan patok aja. Bagaimana solusinya? Jadi kita ini di dinas sudah ada arahan Pak bahwa sungai ini minimal lebar sekian meter Pak. Karena berdasarkan perhitungan teknisnya gitu Pak. Ketika lebar sungai sekian misalkan, kita harus ikutin itu gitu. Nah, kembali ke permasalahannya ketika misalkan ada tanah bapak yang terkena gitu Pak ya, terkena itu dengan berarti mungkin kita harus laksanakan seperti semula. Karena kalau misalkan digeser si pancangnya digeser, otomatis si lebar sungainya mengecil mungkin ya Pak. Masalah ini karena kita pun dipantau sama dinas sama konsultan juga gitu Pak. Terkait masalah misalkan ganti rugi atau apa misalkan Pak ya, kita bisa bicarakan nanti belakangannya. Tapi secara teknis kita harus penuhi dulu Pak Haji masalah teknis ini untuk lebarnya gitu. Jadi kita tidak bisa misalkan ada beberapa ini harus 1 meter misalkan sininya harus geser yang mungkin nanti akan berdampaknya nanti ke masyarakat lebih luas gitu. Ketika misalkan si sungai lebih menyempit, air kan kalau sungai menyempit air lebih tinggi Pak, makin tinggi gitu. Cuman kalau masalah bapak ini kita bisa diskusi nanti dengan dinas juga mengenai misalkan bapak di situ atau yang terdampaknya berapa meter misalkan bapak ini. Karena jujur kalau untuk penggantian tanah kita tidak ada anggarannya Pak untuk penggantian ini ya. Tapi minimal kita bisa diskusi lah. Yang pasti begini, bapak siapkan surat tanahnya, fotokopi minimal, gambar tanahnya, karena jangan sampai nanti klaim bapak malah kita jadi diserang balik. Ternyata ente ngambil tanah Pemda misalnya, tanah kali. Malah diserang balik gitu. Ya, siapkan suratnya. Apakah itu jual beli, pasti ada gambar ukur. Kalau misalnya nggak punya, tarik BPN, panggil. Tanahnya sampai mana, jangan nanti bapak klaim, bapak malah jadi bumerang. Selama ini kamu pakai tanah pemerintah. Terkait dengan lahan yang diklaim warga terkena, itu pun nanti akan kita koordinasikan dengan pihak dinas. Karena memang kalau benar fakta de jure-nya tanah mereka ya kita ajukan ke Pemda, ya harus diganti. Tapi kita harus lihat dulu apakah benar tanah itu milik mereka atau malah itu memang
tanah milik negara gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum adanya musyawarah ini ada berita bahwa proyek ini ada uang penggusurannya loh. Tanah warga dihargai 20 juta rupiah per meter. Wow, besar sekali kan Sobat Jelajah Jakarta. Harga tanah di pinggir kali ini. Berita uang penggusuran tanah senilai 20 juta rupiah itu sempat berkembang luas. Warga yang tertarik untuk menjual tanahnya dimintai KTP. Untuk penjualan KTP dulu sebelum pelaksanaan pekerjaan memang ada tim survei dari pihak PT Waskita, survei tempat, lokasi. Nah itu diminta KTP itu kita juga belum jelas itu gunanya buat apa. Saya pikir buat undangan warga untuk sosialisasi. Ya waktu pengukuran sih per kakak itu dimintain satu rumah itu. Maaf nih saya potong nih Pak. Jadi begini, ada sinyalemen katanya warga dimintain fotokopi KTP yang rumahnya di bantaran kali. Iya, udah minta, udah dapat duit katanya 20 juta. Bener nggak tuh? Siapa yang ngomong? Gimana? Itu. Salah. Oh bukan begitu. Jadi begini kemarin ada supir mobil beko yang tukang ngebor mau makan bakso, dia bertanya sama istri, mohon maaf Bu, kok tukang bakso yang di sini ngontrak belum pada pindah? Memangnya belum ada dikonfirmasi ya dengan atas tempat, belum ada pemberitahuan. Oh belum katanya, emang ada apa ya? Saya udah mengerjain di belakang sebelah sini, kok belum pada pindah katanya yang pada kontrak. Saya bilang begitu lah, kok main pindah-pindah begitu aja? Ya sementara kan yang punya rumah ada penghasilan dari kontrakan. Kalau main harus aktif seperti itu aja, bagaimana buat Tanah itu kena? Itu terkena tanahnya kontrakan atau terkena efek? Terkena efek, ada juga yang terkena tanahnya. Terkena efek, enggak. Terus Kontrakan yang terkena efek, yang tanah kosongnya ada yang terkena tanahnya. terkena juga tanahnya. Iya betul. Ya udah. Ini urusannya sama kita, bukan sama dia. Ya. Kalau sampai tapi pemerintah pasti akan hak warga akan dikasih. Nggak usah khawatir. Kalau enggak kita pulang ke gubernur kalian. Kita yang akan bela. Ya. Alhamdulillah berkat kita dialog antara pengurus, pengerja, didampingi, dipimpin dari pihak kelurahan, Sekel, alhamdulillah itu untuk verifikasi bahwa itu nggak ada, belum ada keputusan. Sobat Jelajah Jakarta, dari penjelasan Pak Zainal tadi jelas bahwa berita soal penggusuran di bantaran Kali Pesanggeran Kelurahan Kembangan Selatan tersebut adalah hoax alias tidak benar. Dengan adanya musyawarah antara warga dengan pihak kontraktor hari ini, semua menjadi jelas. Dan yang juga penting selain kejelasan mengenai berita hoax tadi adalah bentuk tanggung jawab kontraktor pada warga yang terdampak pembangunan pemancangan sitpile. Sudah diutarakan dengan jelas di musyawarah ini. Alhamdulillah dalam musyawarah ini semua dibicarakan, apabila ada kerusakan akan diberikan gantinya, apabila terkena efek akan dipindahkan sementara, dan alhamdulillah pihak PT Waskita sangat mengakomodir kepentingan warga, artinya sama-sama tidak dirugikan gitu. Ya kemudian kita berharap warga menyadari bahwa ini adalah program pemerintah untuk warga sendiri, sehingga memang mesti ada pengorbanan juga yang mereka harus keluarkan, tetapi pemerintah tetap akan selalu memonitor. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah tantangan menjalankan proyek normalisasi tanpa penggusuran. Meski hasil permintaan warga, namun kontraktor tetap harus bekerja sesuai target dan hasilnya harus maksimal. Alhamdulillah musyawarah yang Jelajah Jakarta ikuti dari awal sampai kelar ini memberikan hasil yang win-win. Artinya warga terpuaskan karena kontraktor mau bertanggung jawab jika rumah mereka terdampak. Dan tentu saja nantinya wilayah mereka yang sebelumnya banjir tidak banjir lagi. Kontraktor pun happy karena warga menerima kesepakatan. Apabila warga terkena bangunan rumahnya hancur, tapi dia masih punya tempat tinggal yang lain, maka itu akan tetap dibangun kembali oleh pihak PT. Karena memang sudah ada perjanjian tertulis dengan para pengurus dan pihak PT.
apabila ada warga yang terkena hanya itu rumahnya, maka pihak PT komitmen memberikan tempat yang layak untuk mereka, tanggung jawab PT, sampai rumah itu dibangun kembali. Apabila bangunan tersebut berbentuk kontrakan yang efeknya roboh atau hancur, maka yang tempat itu dapat dua. Yang pertama, mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua, kontrakan itu akan dibayar sesuai nilai per bulan. Nah, terus yang ketiga, apabila warga jauh sebelum pembangunan sudah terkena efek, itu akan ada komunikasi dengan pihak PT apakah dipindahkan atau memang tetap di situ karena perhitungan teknis masih aman. Mungkin 4 poin itu yang akhirnya disetujui oleh mereka. Terjadilah kesepakatan sehingga ke depan insya Allah pembangunan ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat progres pembangunan proyek pemancangan Sitpal di Kali Pesanggerahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, serta mengikuti musyawarah warga dengan pihak kontraktor. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif. Terima kasih sudah menyaksikan konten Jelajah Jakarta hari ini sampai habis. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kontraktor pelaksana berdasarkan surat kontrak nomor sekian berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat proses pelaksanaan. Sudah ada, udah tenang warga.